Hai guys, kembali lagi bersama dengan aku. Jadi hari ini aku bakal melanjutkan video tentang pertanyaan. Nah, di video pertama aku sempat membahas bagaimana sekolah di Amerika secara garis besar. Jadi hari ini aku akan membahas sekolah di Amerika dan bagaimana siswa pertukaran pelajar itu bersekolah di sana. Jadi aku juga ada foto hari pertama aku masuk sekolah. Di situ kami mengambil foto untuk semua anak pertukaran pelajar dari Jepang, kemudian dari Norwegia, kemudian dari Prancis, dan tidak lupa dari Indonesia karena saya juga anak siswa pertukaran pelajar. Jadi saya di host di Lakeview Public School, dan itu kayak School of District. Jadi kurang lebih banyak sekali anak-anak dari kurang lebih 4 atau 5 kota itu yang bersekolah di Lakeview. Tapi sebenarnya tidak cukup besar. Jadi itu dimulai dari kindergarten sampai dengan kelas 12. Kurang lebih ya 700 sampai 900-an orang di sekolahku itu. Nah, jadi perbedaannya, yang pertama sekolah di Amerika itu ada yang namanya itu preschool, kemudian ada yang namanya kindergarten, kemudian elementary itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian itu ada junior high school. Nah, junior high school ini cuman 2 tahun saja, dan itu yang membuatnya berbeda. Jadi kelas 7 dan kelas 8. Setelah itu mereka akan pergi ke senior high school, dan itu dimulai dari kelas 9 sampai dengan kelas 12. Nah, untuk kelas 9 sendiri itu mereka disebut dengan sophomore, kelas 10 disebut dengan kelas 9 itu disebut dengan freshman, kelas 10 sophomore, kelas 11 itu junior, kelas 12 itu senior. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau mereka ke sekolah, mereka itu tidak menggunakan seragam. Seperti di video yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi mereka itu menggunakan pakaian bebas rapi yang sesuai dengan aturan sekolah. Meskipun berpakaian bebas bukan berarti mereka bisa pakai yang celana yang sangat pendek di atas lutut atau sebagainya seperti itu. Jadi mereka pun masih taat aturan. Nah, itu mengenai tingkatan-tingkatan yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana dengan mata pelajarannya. Nah, kalau di Indonesia itu siswa, terutama untuk yang SMA itu, siswa itu dibagi kayak jurusan IPA, IPS, bahasa seperti itu. Tapi kalau di sini mereka itu pilih semua mata pelajaran sesuka hati mereka, tapi mereka juga punya kredit. Nah, kalau aku sendiri ada semester pertama itu aku ambilnya ada English for Second Language, kemudian ada sculpture, kemudian ada yang kayak buat gerabah gitu, kayak serapi. Kemudian itu visual art. Kemudian dari sculpture, dari English for Second Language. Kemudian ada sculpture, ketiga ada visual art, yang keempat itu aku ambilnya advanced algebra karena aku nggak suka banget matematika. Jadi meskipun aku anak IPA tapi nggak suka banget matematika. Terus jam kelima itu, nah di sini itu siswa bisa milih ada 2 study hall. Nah, study hall itu buat ngerjain tugas yang belum dikerjakan. Seperti itu. Jadi aku ambilnya study hall. Terus yang keenam itu aku ambilnya choir. Nah, choir itu kelas pertama yang membuat aku bertemu banyak sekali teman. Kemudian pelajaran ketujuh itu ada US History, dan itu required menurut aku. Setelah itu yang ke-8 ada yang namanya
um, study hall lagi. Terus yang ke-9 itu ada food nutrition. Nah, itu. Kemudian di semester kedua itu aku tetap untuk English for second language, tapi untuk bagian artnya itu diganti sama painting. Kemudian ketiganya itu drawing. Yang keempat itu ada tetap advanced algebra. Terus yang kelima itu tetap study hall. Keenam itu ada tetap choir. Ketujuh itu ada screenwriting. Yang kedelapan itu study hall. Tapi di semester kedua ini period ke-8 itu yang paling menyenangkan karena kita semua itu kayak berkumpul terus bisa main game bareng gitu. Jadi itu sangat-sangat menyenangkan. Terus yang ke-9 itu ada Spring PE atau Physical Education. Nah, seperti itu. Setelah itu ada juga yang bertanya, selama di sekolah kan di video selanjutnya itu udah dijelaskan kalau ada yang pergi buat bermain kayak musik, atau ada yang ngambil olahraga, atau ada yang ngambil kayak nari dan sejenisnya. Kalau aku itu aku ada choir, terus aku juga nyanyi solo dong waktu Christmas concert. Terus ada yang namanya basket. Nah, basket ini Tuhan, selama aku di Kupang itu nggak pernah sama sekali bermain basket. Pernah sih bergabung, tapi nggak lama, sekitar kurang lebih 3 minggu. Tapi karena mainnya kan outside, jadi panasnya Tuhan bakar kulit aku, jadi aku nggak main lagi. Setelah itu banyak sekali latihan, dan itu untuk pertama kalinya itu aku kayak sangat-sangat mendapatkan banyak teman dan sangat-sangat disibukkan. Terus sekarang juga kita pergi main games di luar, dan puji Tuhan di games itu, selama games berlangsung, banyak sekali peluang yang sebenarnya itu aku bisa buat basket, tapi kayak udah disempat di dalam ring, kemudian itu kayak bolanya itu berputar dan keluar lagi gitu. Terus ada juga yang yang kayak udah sipit gitu, udah hampir masuk tapi ya nggak jadi masuk, kayak belok gitu. Setelah itu puji Tuhannya di 2 games terakhir itu aku pertama kali buat shoot aku di basket itu, di ringnya itu pun kayak free throw, karena pas aku kayak dipaskan bolanya, terus aku nangkap bolanya, terus ada anak gini, dia lari, dan itu tuh lebih besar dari aku, lebih tinggi. Terus dia mau ngerampas bola, terus ditonjok mukaku, terus aku kayak ya udah hanya lihat aja, terus kayak langsung refleks gitu buang, bukan buang sih, tapi shoot kan bolanya, dan itu pun nggak masuk. Kayaknya aku udah jalan tapi dikasih free throw karena itu emang fault gitu. Jadi akhirnya aku bisa membuat first basketku. Yang terakhir itu, nah di penutupan games itu, waktu kita bermainnya di luar, di Pipestone area, tahun berapa ya, tahun 2017, 2018 itu ada anak Kies yang di host juga di sana mungkin. Soalnya aku pernah lihat di salah satu Instagramnya, dan aku puji Tuhan buat basket dong. Itu buat basket di sana. Setelah itu ya banyak juga, terus sering ke sana. Dan untuk spring ini sebelum coronavirus ini menyerang, dan sumpah kita udah semangat banget buat yang namanya itu track and field. Nah di situ aku udah latihan setiap harinya itu kayak lari 4-5 mile yang sampai napasku itu mau putus, tapi ya udahlah, namanya juga karena coronavirus ini, jadi ya mau dikata apa, mau dibilang apapun, kok ya di cancel aja gitu. Setelah itu
udah lari semangat-semangat, oh udah kayak pole vault, udah lompat, udah high jump, udah long jump. Dan aku udah masuk dong di dalam tim buat yang lari jarak jauh itu, tapi yang lainnya aku belum tahu. Akhirnya dibatalkan. Jadi itu nggak enaknya di situ. Setelah itu di sekolah itu siswa-siswa boleh sih bawa makan, tapi kayak mereka itu disediain yang namanya cafeteria. Nah, cafeteria itu kita ngambil makan di sana kayak kantin gitu, tapi aku nggak tahu sih, kayaknya kita punya yang namanya kayak kredit buat makan atau apa gitu, terus nanti kita bayar. Terus nah, hal menarik adalah pergi ke sekolah itu pakai mobil, bukan mobil sih, pakai bus yang kuning-kuning itu. Nah, itu salah satu pengalaman yang paling menyenangkan dari American School Co. Seperti itu, dan sayangnya itu banyak momen yang aku lewatkan. Dan hal yang sangat-sangat membuat aku tidak sempat berpikir bahwa di Amerika itu setiap tahun ajaran baru itu ada yang namanya homecoming. Setelah ada homecoming itu ada winter dance. Setelah ada winter dance itu nanti ada prom dan ada graduation. Tapi dapatnya cuma homecoming sama winter dance. Tapi buat prom sama graduation itu enggak gitu. Jadi itu hal yang sangat-sangat aku sayangkan seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih tentang sekolah di Amerika itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau selanjutnya buat adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang mau mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika, sudah mendapatkan gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Suka nggak suka ya harus suka. Siap.